Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hormati Ketua DPW Sumatera Barat Kota Padang dan jajaran para ikhwatilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita terkait dengan hadis arba'in yang pertama. Dahulu pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas syarah dari hadis ini terkait dengan 3 levelisasi atau 3 tingkatan dari orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekedar mengingatkan saja, pertama kata Imam Nawawi, orang beribadah karena takut kepada Allah, ibadahnya ibadah orang yang ini ibadatun abid, ibadahnya Buddha yang dasarkan dengan takut kepada Allah. Yang kedua, ibadah dasarkan karena ingin surga dan ingin surga dan dapatkan pahala. Ini ibadahnya pedagang karena ingin keuntungan. Nah, yang diharapkan dari ibadah yang ketiga, orang beribadah karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang telah Allah berikan, sehingga dengan nikmat itu maka dia diharuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bait berikutnya Imam Nawawi menyebutkan 3 kondisi dan levelisasi niat tadi itu semuanya pada hak orang-orang yang ikhlas. Artinya kalau ada orang beribadah ingin karena takut kepada Allah, ya alhamdulillah ikhlas. Seperti kita sampaikan gini itu, orang banyak masaji kan, lari masaji kan yang kena takut tsunami dampo kan. Jadi tapi minimal kalaupun pada saat musibah bencana terjadi lalu orang ibadah berdasarkan karena takwa itu alhamdulillah, tapi tetap dalam bingkai ikhlas. Atau orang beribadah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, masih dalam batasan keikhlasan, tapi memang itu tingkatan paling rendah. Maka harapannya adalah pada tingkatan yang tertinggi, yang bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena surga, bukan karena takut apa-apa, tapi karena malu, karena banyak nikmat Allah yang selalu mengalir. Dan nikmat Allah tidak pernah putus kan? Lalu, jago lalu, bahkan lalu itu pun bagian dari nikmat kan? Jadi tidak pernah putus nikmat Allah. Maka dengan lo banyaknya mencari nikmat Allah itu, sehingga cara mensyukurinya satu saja. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah. Maka tingkatan syukur yang tertinggi itu adalah dengan cara beribadah. Menyiapkan ibadah kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasan kita yang sabalun ini. Lalu dibahas oleh Imam Nawawi berikutnya bahwa ikhlas itu adalah orang yang ta'arab, yang berpaling daripadanya afatul ujub. Penyakit ujub itu merasa bahwa dirinya lebih hebat dari yang lain, tapi masih merasa alun sampai merendahkan orang lain, tapi dia merasa pokoknya merasa dengan yang kerajaan ibadahnya dia merasa lebih daripada yang lain, namanya ujub. Tapi kalau lah sampainya kepada istikbar, sombong, nanti yang tadi membesarkan dirinya lalu merendahkan orang lain. Gue sebenarnya yang lain itu tidak ada dong. Kalau sampai bentuk itu istikbar, sombong. Tapi kalau masih merasanya ini orang hebat, ini orang baik, ambo sekesadonya tanpa merendahkan orang lain, namanya ujub. Jadi ujub itu adik dari sombong.
Jadi kakaknya sombong namanya, istikbar. Hadiahnya untuk. Nah kata Imam Nawawi, dua-duanya fahab itu amal, membatalkan amal. Baik ujub ataupun sombong, dua-duanya akan bisa membatalkan amal. Akhirnya amalan awak. Sudah umpamanya mayang tahajud atau tahlil atau sebagainya lagi itu ibadah awak. Kalau merasa ketika itu tuh ya hebat banget, bunda. Merasa hebat dengan ibadah itu, habis tuh, habitat amal, batal amal. Apalagi kok dengan amalan tadi itu, dengan kerajo tadi itu merendahkan orang lain. Amboku hebat, jangan itu nado gitu. Nah itulah istikbar. Nah iko kok pemahamannya bukan hanya pada ibadah, tapi untuk kita sebagai laskar. Kan kita orang lapangan jadulnya gua. Nah kalau terjadi di antara salah satu di antara jadulnya batal ibadah awak, bisa dong. Apa yang taruh diwanti-wanti deh bu ya. Maka kalau awak terjun ke lapangan untuk bakarajo, kalau ndak lah ada ilmu ikhlas kok. Apa yang kita masih kok? Nah beraja kita dengan ilmu itu kan batal segala amalan awak. Iya kan? Contoh lagi nih kok orang agam merasunya lebih banyak kerajo daripada orang di Padang kita. Merasu dengan itu saja, wajib nih. Habitat amal lu. Apalagi kau nyerendahkan awak kan, contohnya bantu itu. Itu skala besarnya bantu itu. Nah skala kecilnya ambu sebagai contoh gitu. Ambu sih merasu, ambu sih nama kerajo selama. Terus ambu pun apa? Kalau bantu itu, selama ini orang lain dengan kerajo awak, bisa jadi kalau nak ujubnya tidak takabur. Nah, kalau bantu itu kerajo kini kok dari awal batang kejadian batang kencang musibah batang kuat sampai kini kalau bantu itu haitan amal. Jadi bakarajo siang, bakarajo malam, mantan nasi, mantan itu ada nilai sama sekali. Kalau ada salah satu dan terbuat tadi, artinya kan satu sisi secara pandang dunia kan beruntung wah, kecil orang kan, kebanyakan palu sekali mau, iya kan. Tapi ternyata dalam pandangan Allah batal amalan. Baru ujub sama sombong sih. Merasa siapa yang paling banyak bakarajo, merasa siapa yang paling berperan dalam kerajo itu tuh habitat amal. Kau nak pilih sekete pun awak merasa bahwa awak yang paling lebih, awak yang paling lampu. Aku bunuhnya kok, bapaknya buya cok sampai kalau nak dengan ilmu itu ke lapangan laskar kok, api di situ saja. Api itu tenaga dua kali itu ya, cuman pahala nak support. Karena yang tadi habitat batal lama. Kau yang lawa bahas di minggu patang, betul memperbaiki awak untuk berdakwah. Tapi bukan berarti awak harus menunggu lo ikhlas dulu baru berdakwah gitu. Kau nak jadi lo dadi kau ke lapangan kan. Selesai baru itu bilo ikhlasnya. Ikhlasnya nak sobu kerajaan nak jalan kan. Kalau beranjak dulu nama ada, jalan ikhlas sekete, udah ikut tangan apa? Kau bunuh ngaji kau madadi. Lupa balik ingin tu ngaji, lupa ingin ngaji. Aku tu gunanya kau. Jadi waktu kau ikhlas setiap parcel, kau bilo ikhlas sama kan? Kalau tak ikhlas setiap parcel. Itu kajian kita di minggu sebelum. Lalu masuk pada yang kedua, kondisi yang kedua al-hal stani. Adapun kondisi yang kedua, yang patang disabinya ayya fa'ala zalika talibud dunya wal akhirah. Ada orang yang meniatkan untuk mencari dunia dan akhirat. Yang enggak punya dunia dalam satu ibadah. Jadi mencari dunia lalu mencari akhirat. Jami' umumah, menggabungkan di antara keduanya. Jadi niat awak kerajaan jatuh ibadah untuk sembahyang pamonya, ambo serugo ya lo narak apa namanya? Untuk dunia ialah akhirat ya lo. Dua niatnya aja. Dalam satu amalan, dalam satu kebaikan. Untuk kini kok mencari urusan dunia ya lo. Lalu akhirat ya lo. Digabungkan amal itu dalam satu niat. Apakah niat itu dibolehkan? Apakah itu di amalan diterima apa tidak? Maka kata Imam Nawawi, bazah ba'dul ahli ilm, adapun sebagian mereka bermazhab oleh ahli ilmu bahwa mardud ila an amalahu mardud. Amalan ditolak. Jadi ada dua niat dalam ibadah, niat akhirat yolo, lalu niat dunia yolo. Kalau bantu itu amalan yo, berarti mardud, tertolak. Contoh gini Pak, wow kerajo.
ingin dipuji Allah ya Allah. Kalau ingin dipuji oleh manusia ya Allah, batal. Lesan. Karena menggabungkan dua niat. Nah, lalu apa dalilnya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, khabar rabbani, yaqulullahu taala ana agni asyuraka faman amila amalan asyaraka fihi ghairi fa ana bari'um min. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku kaya dari kesyirikan, aku tak membutuhkan kesyirikan. Faman amila amalan, siapa orang yang beramal akan satu amalan, asyraka fihi ghairi, mensyirikkan aku, menggabungkan aku, mensyirikatkan aku dengan yang lain, fa ana bari'um minhu, maka aku tak butuh dengan amalan mereka. Nah, itu kalau acale di akhir surat Al-Kahfi itu yang sering baca itu kan asbabun nuzulnya kan ada orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ambo ibadah, ambo sembahyang, ambo bakar haji, ambo ingin mengharapkan ridho Allah, ambo beribadah karena Allah, tapi ambo juga beribadah karena manusia, bolehkah itu? Nah, itu pertanyaannya. Itu sebab urutnya tuh. Lalu untuk menjawab pertanyaan tadi itu turun ayat yang tadi itu, akhir surat Al-Baqarah itu, akhir surat Al-Kahfi. Apa akhir surat Al-Kahfi? Ayat kepada Yang terakhir. Hah? Apa pangkanya rasanya? Kamu dalam sembahyang apa? Tapi luar sembahyang kata kanan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahad. Itu jawaban. Siapa orang yang ingin bertemu denganku, ingin mendapatkan pahalaku, wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahad. Tak boleh mensyirikatkan niat itu dengan yang lain. Tak boleh menggabungkan niat yang lain. Karena Allah ya Allah, ingin dipuji Allah ya Allah, tapi ingin dipuji manusia ya Allah, batal. Tak boleh. Atas sebelumnya. Jadi tak boleh dalam amalan gitu, mesti ada niat di situ. Niat ingin dipuji Allah, lalu niat untuk mendapatkan dunia, tak boleh. Maka mardud, maka tertolak. Jadi kalau ada dua nih orang dalam di laskar kan jadi kerajaan kan, wah ia ingin dipuji manusia ya Allah, tapi wah ingin cari pahala di situ, batal kada dua, mardud. Nah makanya kalau ndak jauh kaji wak turun, kalau ndak itu wak turun tuh api tepas waktu aja kan. Umpan janji ya. Api umpan janji itu ikan naik tabu kata. Kan gitu. Api minyak deh. Kan ada artinya, kalaupun dia pandang manusia mungkin basobo ada gitu lah. Dapat namu awak gitu. Tapi kan api di situ sih. Aja, itu cak mengalir itu itu ya. Lalu mulai bantan malam-malam hujan tuh Kalau hanya mengharapkan itu kan sia-sia benar kerajaan malam-malam itu baik hati itu puncak sampai jalan kaki ke bawah ada takutnya di jalan tuh sama Pak Ian kan sama Dazal kan barik mana kerajaan jadi kalau memang untuk sekedar itu turun kan sia-sia benar. Dan lutan pun sampai kini ada orang muji awak le rencak. Kalau pernah berharap pujian orang gitu, sampai kini ada orang muji awak le gitu. Kena dulu dah. Pujian manusia ndak lo dapat dah kan. Pujian Allah boleh lah. Sementara kerajaan jauh kan. Artinya apa itu perlunya awak mengaji, itu perlunya bersama-sama. Untuk yang ikhlas tu, ampun lutan dulu kayak ikhlas lah. Sama-sama lah beraja apa gitu mah. Jadi kayak itu kan pasti ustaz ikhlas ndak lo doh.
tapi sama-sama kita. Kita selalu mengingatkan awak kini ke sama-sama. Karena yang ikhlas itu baru kan sempurna ikhlas itu memang orang-orang yang jadi ikhlas di Allah kan. Kata kawa itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak kita. Nah ketika ikhlas itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kok perlu kita sama-sama mengaji. Selain mengadaan gini pak. Bantu kono ta'lim tadi itu, bantu kono buku-buku, saling mengadang-adang supaya niat itu balik lagi. Kalau enggak dengan itu, beko euforia sih. Abi apa namanya? Batu tetalu saja. Iya sih namanya ya iya segentennya kan. Oke. Kita lanjut langsung sekete lain. Mana panjang-panjang dong. Lalu wa ila hadza zahibul Haris al-Muhasibi. Telah berpendapat oleh Haris al-Muhasibi dalam kitabnya Ri'ayah. Jadi Al-Haris Muhasibi dalam kitabnya Ri'ayah dia mengatakan faqala, maka dia berkata, apa yang disebut dengan ikhlas tadi itu? Al-ikhlasu an turidahu bi ta'atihi. Ikhlas itu adalah bahwa orang bermaksud dengan pekerjaannya, dengan amalannya bi ta'atihi, hanya untuk mentaati Allah, wala turidu sawab. Dan tak ada maksud yang lain. Jadi niatnya saja. Mengaku sembahyang, ambo yang mentaati Allah. Allah perintahkan sembahyang, ambo sembahyang, selesai. Pak kau bantu ikut, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, selesai. Kau perintah Allah, selesai. Tidak ada nih yang lain, hanya mentaati Allah, lalu tidak ada niat yang lain. Nah itulah kata Al-Haris Muhasibi yang disebut dengan ikhlas itu di situ. Selama mampu tetap qalbuak pada ranah itu, ikhlas tuh mah. Tak ada mau pokoknya mau ikut perintah Allah, selesai. Mau dipuji dan manusia, mau tidak dicari ada orang, mau apapun yang penting mau dah tahu urusan nama kena jauh Allah. Nah itu yang ikhlas. Selama itu bisa duduk dalam hati awak ikhlas. Tapi kadang-kadang kan tak lama bertahan itu. Kadang-kadang tiba sesuatu betul goyang ya kan. Tiba pujian hilang ya kan. Nah itu yang balik-balik gitu. Tak akan lama bertahan gitu. Pasti ketika tiba sesuatu ini hilang ya. Nah itu yang harus awak latih tadi. Jadi yang ikhlas tu memang tak bisa 100% tu ikhlas mana ada gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Nah ketika indah ada dia perlu bimbingan jaga gini ke kajian-kajian. Nah itu gunanya. Kalau enggak salah saya Pak. Lalu dijelaskan di bawah balik ar-riya'u nau'ani. Riya itu ada dua macam. Salah satu di antaranya adalah la turidu bi ta'atihi illan nas. Dia tidak beribadah, tidak bermaksud mentaati Allah, melainkan hanya untuk manusia saja. Jadi riya yang pertama adalah dia bermaksud ibadah bukan karena mentaati Allah, tapi hanya untuk mencari pujian manusia saja. Itu yang pertama tuh. Wasani, adapun riya yang kedua, ayyuri dan nasa wa rabbun nas. Nah, itu yang enggak hapus deh, yang enggak tinggi sedikit. Kalau yang tadi riya pertama hanya untuk mengharapkan manusia saja, Allah enggak. Tapi yang kedua, dia mengharapkan manusia, lalu mengharapkan juga dari Allah. Jadi karena Allah iya, karena manusia iya. Kata para ulama, wa kullahuma muhbitul lil amal. Dua-duanya membatalkan amal. Mau karena Allah dan karena manusia ya, atau hanya karena manusia saja, maka dua-duanya muhbitul lil amal. Batal dua-duanya amal. Dan kalau batal berarti habisnya. Kalau batal kan tidak sah lawannya kan. Batal amalan tidak ada gunanya dia. Habis zongnya, kosongnya gitu. Dan dinukil akan ini pendapat oleh Al-Hafiz Abu Naim fil Hilyah dalam kitabnya Hilyah. Adapun sebagian ulama salaf mereka berdalil bahwa sebagian mereka di atas batal akan amalannya ketika niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'an Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah itu diantara dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan orang yang tidak ikhlas dalam beramal ataupun orang yang riya dalam beramal, maka batal amalannya. Nanti yang tadi ikhlas ada jalan di hati, riya pun ada jalan. Nah kerajaan kita kini hanya untuk bagaimana keluar dari riya lalu membuat kita menjadi ikhlas.
sampai situ lo dulu. Iko belakang Iko terkait dengan orang yang apa namanya dalam ibadah, dalam sholatnya membagus-baguskan ibadah dalam sholat di sholat. Kalau dicari di orang yang jak, ini sembayangnya dari lu yang jak. Atau ambo biang Bismillah, ya kan? Kanu banyak orang. Tapi kalau surang semua sembayang dua orang doh, paling kecapek saya. Atau kan kalau awak di laskar, maunya kan? Kalau nampak di orang rapi kan, kerajo ku masih jadi gitu kan? Tapi langgang orang kan, padahal satu kerajo kalau itu kan? Kalau macam itu, bisa tuh kerajo orang tak kayak itu tuh. Itu kan? Itu bisa kajian kita tuh, insya Allah bisa. Itulah yang jelek ini lah duduan dulu, ma yang ikhlas, ma yang ria. Yang ikhlas tadi itu hanya ibadah mentaati Allah selesai. Ria yang tadi itu, ria kalau ada ndak niatnya mentaati selain Allah, ria. Atau niatnya mentaati Allah tapi juga ingin mentaati manusia, ria. Dua-duanya itu lil amal. Dulunya batal. Ujub dan sombong tadi berarti. Ujub dan sombong tadi. Hah? Kesimpulan ujub dan sombong tadi. Ujub dan sombong yang tadi, kalau ujub, nah itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Tapi masih sebatas itu, merasa hebat dan sudah. Tapi kalau keluarnya, awak hebat, orang tak hebat. Awak santiang, orang tak santiang. Memandang kecil orang lain lalu gadang awak, itu yang istighfar itu di situ. Jadi kete orang gadang awak, gitu. Banyak awak kete orang gitu. Itu namanya istighfar. Dua-duanya membatalkan. Nah itu mungkin kajian gitu. Nggak boleh panjang-panjang, cak. Pendek saja, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Besok sampai pulau, sehingga lama-lama bisa pahami lah. Itu mungkin. Sebelum itu tuh ada yang bertanya. Ada tak? Membawa sih sesuatu. Mungkin dua Mas Tad. Yang pertama dulu Tad. Yang mana? Kita agak keluar dari tempat dari ujub dan sombong. Masalah ibadah yang mempunyai dua maksud. Kita melakukan ibadah Allah dengan dunia, akhirat ya dunia. Tapi di luar konteks ujub dan sombong. Kalau dia pakai kerajo adalah mencari gitu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak, itu satu kewajiban yang berdoa. Nah, ketika melakukan itu adalah ibadah, mengharap berdoa. Tapi feedback di balik itu, awak bakar aja ada feedbacknya adalah mendapatkan hasil gitu. Nah itu tuh kira-kira tertolak kan? Karena dua keinginan dalam satu pekerjaan gitu. Allah wa ridho Allah, tapi feedbacknya awak dapat menghasilkan. Kira bagus lah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua masalah tadi juga tentang ria ujub juga. Kadang awak di postingan awak, kemudian ada perkataan awak, FPIPO selalu terdepan ketika dalam bencana. Kan itu Ustaz. Jadi itu kan disebar gitu Ustaz, di-share gitu kan. Jadi sekarang FPIPO ria waktu bencana yo hadir terus gitu kan. Dicarian ke orang, itu kira-kira bahas tak? Itu bukan termasuk dalam kategori tertolak juga iba apa? Okay. Yang pertama, niat itu kan bukan di physically, bukan di lisan, bukan di utak, tapi niat itu di hati ya. Dan semua tahu hati cuma diisi dengan satu saja, saya isi dengan dua. Itu satu. Yang kedua terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Contoh gitu, tadi udah makan kan? Iya. Siap makan tuh kanyang nggak? Iya. Udah minta kanyang udah tidak? Otomatis ketika kanyang, ketika makan, kanyang dapat kan? Nah, ketika udah keraju, ketika upahnya dapat nggak ketika itu? Iya. Tanpa diminta dan diagi nggak? Iya. Diagi kan? Kan nggak diminta mana kan diagi kan? Iya. Tuh ada minta leh. Baru nak minta ke Allah tu, ya Allah mau gaji sekian ya Allah. Tanpa diminta pun tak keraju diagi nggak? Nanti ikhlas tadi itu mah. Jadi itu artinya salah, kerajaan. Nah, tapi doa aku boleh. Ya Allah, boleh maksimal kerajaan. Ya Allah, mudah-mudahan kerja maksimal itu hasilnya pun maksimal. Itu disunahkan tuh doa. Cuman kalau untuk maniannya itu yang tak boleh. No.
Itu kan sadar-sadar amu tak itu gitu. Aman nyampai ke kampus gitu mah. Kan makarajo tuh mah. Tapi ini amu satu untuk karena Allah, yang kedua cari piti. Itu mana itu mah? Rugi kadang lah, mah. Nggak mana yang cari piti itu ha ketika makarajo piti itu dapat. Untuk dana gini pak. Elo nape orang, perlu ada numen yang untuk cari piti di situ. Kan enggak dong. Elo siapa ya orang, udah pasti dibayar orang kan. Pantas mau keraju gitu. Nah keraju mau tadi, saya nggak diikhlaskan karena Allah aja. Nyetir udah tadi itu nggak diikhlaskan karena aku nyetir kau, insya Allah. Karena dia perintah engkau untuk mencari nafkah aku mau keraju. Itunya bertaatillah tuh, bertaati Allah. Sehingga dengan bakar raju mau, dia lupa orang nanti ambil aja nak bini mau itu, bahagia nak bini mau makan. Itu kan perintah Allah tuh. Itu bertaatinya. Dan udah tambah juga dengan yang ini dengan tadi itu mencuri bintian. Itu karena ini. Karena itu. Jadi kadang kita suruh. Aku kerja sih kurang cari panen, lo jadi binti gitu kan gitu. Ada itu kan nanti yang membedakan awal semua orang tuh. Orang tuh nggak tahu nih tuh. Udah nih terkait itu nggak bisa ngaji gini kau dah. Ini nak ngaji ni arba'in kau dah. Ngaji ni kau dah. Kebiasaan. Nah itu dia dulu pak. Maksudnya tadi kita mengucapkan yang pertama ni itu di hati. Kalaupun lisan nak mengucapkan bantu itu, tapi kalau hati amang itu hati lah kan salah saja. Kalau dia kan hati awak. Tapi sungguh pada mungkin kadang-kadang kan susah lah nak mensinkronkan di antara hati awak dan mulia awak kan. Apa yang tak kecil itu biasa dari hati juga. Itu yang pernah dilatih dah. Itu yang kadang hati yang kecilan tadi itu perlunya waktu ini kau ngaji-ngaji kau mengadang-adang ini kau. Ketika lupa tentang itu, ada orang mengadang awak, sehingga balik daripada lamu-lamunya kan. Itu satu. Jadi mulai dari kini, tak ada niatnya betul hati. Hanya minta hati Allah saja. Persoalan itu dampak dominonya gimana? Sama makan cuma. Orang makan pasti kenyang. Orang makan pasti buang air. Orang minum pasti buang air. Kan tanpa minta banyak tuh. Itu luput alam. Tak perlu banyak itu seolah Allah kejam. Tak perlu kelemahan itu. Ini asalnya karena aku selesai. Urusan dunia itu aku selesai. Karena awak tak bisa lo kadang-kadang dengan itu. Rasa-rasa nak percaya lah ke Allah kan gitu. Nah, makanya kadang perlu juga memberi dengan itu kan. Kini dari kini sama-sama kita ambo sama-sama. Kan ada lepas ada itu terang. Pentingku kau mengajar nih dari pagi sampai sore kan. Ambo pun tak kayak itu. Bagi kami ceramah, gua bayangkan ceramah gitu kan. Kalau selama ceramah tetap bayang amplop tuh kan habis nilai dunia. Malam mau pulang mau ceramah apa biari ceramah kan. Yang dapat semuanya itu saja. Ternyata tanpa minta pun amplop tuh dah. Kan dia orang tu. Kalau ada apa yang kalian itu cak, nanti awak keraju selama maksimal keraju, hasilnya pasti kan. Itu satu. Kedua pertanyaan tadi apa yang kedua? Kadang awak share gitu. Balik yang tadi. Ketika men-share itu, kalau memang Rabbun nasnya yang dapat atau nasnya yang dapat dewa, nanti hilang. Ketika men-share tadi. Tapi kalau niatnya men-syiar kan boleh. Nah, ada masalah dong, sama dengan sedekah kan ada di zaman Nabi SAW ada orang yang dari suku Badui itu datang memikul pedangnya dengan pakaian yang kumuh-kumuh datang menemui Nabi ketika itu datang ke situ rambutnya pokoknya cacakan untuk orang pengemis lah datang ke Nabi. Oleh cara mana Nabi ketika itu ada kalian yang bisa untuk membantu si pulang. Nah, ketika itu Bilal bin Rabah lah yang datangnya ke rumahnya lalu nyambinya saganggam gandum ulatan di muka Nabi ya Rasulullah itu yang bisa bantu mencari itu tuh sahabat yang lain surang-surang tagaknya untuk mengambil pulang ke rumahnya ada yang mau bajunya ada yang mengambil pokoknya lengkap singkut tertumpuk lah beberapa tumpukan di muka Nabi. Nah itulah asbabul wurudnya hadis Nabi itu siapa yang membuat satu jalan kebaikan lalu diikuti oleh orang jalan itu maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang melakukannya. Dan siapa orang yang membuat satu jalan untuk keburukan diikuti oleh orang, dia akan mendapatkan keburukan sebanyak dia orang melakukannya. Nah itu mulainya tuh. Artinya kalau niatnya memang mensyiarkan, tapi di hati tetap ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala, aman. Nah tapi kalau di hatinya memanglah yang tadi itu, Rabbun nas, Wan nas, Muhammadul aman. Habis itu, maka memang dalam men-share itu hati-hati juga kan itu dah.
maka ndak itu makanya di awak itu makanya mulai di kajian gitu yang alun berismuzat lah dia harus berkajian berismuzat karena di awak tahu kan caranya kan ikhlas kok kan ada Allah dalam kolbu sementara tidak ada berismuzat itu mustahil tuh baru lah tak ikhlas itu ini ikhlas tuh yang kolbu itu tadi diisi cuma misalnya kalau diisi Allah di dalamnya selain Allah kan hilang muka berarti dia ikhlas tuh tapi kok masuk selain Allah ke dalamnya sabilah apapun Allah pasti keluar otomatis muhabitulil amal tadi itu batal amalannya dia kunci ismuzat ketika udah menusir tadi itu ada ismuzat ini di pundak tuh bahasa ekstrim buya kan lain dalam bahasa ismuzat ada pundak gitu kalau menusir dalam kondisi ismuzat ikhlas tuh tapi kalau tidak kondisi ismuzat kolbu awak apapun amalan awak marduk tertolak termasuk duduk gini kan ibadah aku kalau gini kolbu kita kolapih dari Allah masing-masing tidak sama yang awak dapian bro tidak sama pahala kita sama-sama mengaji sama-sama mandanga gini kok tergantung kekuatan ismuzat kita kalau lebar ismuzat kita gini kok sebanyak ismuzat itulah yang dapat kita dapat tapi kalau lapis ismuzatnya wah itu lebih aman batal amal akhir kita lompat karajo tu dah besok tu kan bareng cangku kan bagi kira ismuzat tu kan memikul-mikul itu tu habis kan tiba lo kawan kan you hebat nak itulah lama lagi kau lah tu kan tambah tu nagornya tu kan lapihnya kan kalau tak ada orang mengadang-adang tak ada ismuzat tu baca caranya tu baca kan bareng tu habisnya kerajuannya gitu tuhnya habisnya dah nah itu mungkin dari dua pertanyaan tadi itu kalau tambahan Ustaz Aldi yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya mau menambahkan boleh sebelum kita tutup tanya sekian Pak mungkin terkait dengan pertanyaan Mang Adi ya Pak bagaimana kalau di satu pekerjaan itu kan awal ada MOU misalkan kerajaan SOP-nya kok waktunya durasinya kok misalnya dari jam 8 pagi sampai sore tapi ketika pelaksanaannya kan setelah berjalan kontrak tahu-tahunya awak diminta lebih ekstra lebih ada mutu prima gitu kan banyak kegiatan-kegiatan lain tapi di situ tuh awak diisi dengan dia gitu pengajian-pengajian kayak kok agar ikhlas agar berjuang ikut tapi di satu sisi ini masuk ke dalam instansinya berupa iuran dari siswa atau iuran lain-lain masuk ke instansi sementara pekerjaannya dilatih untuk berjuang mati-matian untuk instansi tersebut kalau lebih perjuangan awak ikhlaskan aja gitu kan itulah gunanya sabar gitu kan itu tiba-tiba awak diikat dia gitu masuk doktrin awak ikhlas sabar kerja keras untuk instansi majukan itu sementara awak ada MOU-nya jam sekian sampai jam sekian kerja sampai awak apa namanya tuh job awak ko di luar itu tuh kan seharusnya kalau dalam perusahaan itu ada kelebihan tapi di situ tuh dituntut awak ikhlas memajukan perusahaan menjaga itu pasti dasar saat ibu itu saat kamu dikentus kan tak kurang janggo kan do kalau dia jangan saya masih musik kelas 1000 absen yang nutanya yang bahaya yang nutanya di korbannya atau itu perlu itu ketika awak nuntut ke pribadi rumah kuatnya kerajaan itu sesuai SOP salah sesuai MOU salah lebih itu anak motor salah gitu ikhlas tuh kaji orang kalau ikhlas banyak yang ngepetit ikhlas karena di luar tuh lah itu orang tuh nyong gadang di hasilnya gitu hasil kerja awak ikhlasnya gitu aja kan sudah ikhlas gitu karenanya mantap tapi untuk apanya nak anda cocok lagi saat udah cocok lain kurang terima lagi gitu kan karena tanya nutu tuh besok tuh mah besok tanya itu besok tuh hanya besok tuh meninggalkan pekerjaan karena orang lain namanya ria kerajo karena yang tadi itu syirik dulunya apa tuh ini ada absennya saat
tergantung absen ndak absen. Itulah ya kan dia karena absen gue buru-buru pai hitung talambeknya dihitung lebih kerajaan dihitung dong kan. Iya, ndak ada urusan itu tuh. Yang penting yang mengarajon tadi itu, kalau nya kerajon yang karena manusia, nya kerajonnya gitu. Ini syirik. Kalau nya tinggalnya, ria. Dulunya batal malah. Kalau kalau ditinggalnya tinggal karena Allah, kalau ngerajonnya kerajon karena Allah. Itu yang ikhlas. Kan selesai itu. Ini ikhlas enggak? Danu ke istri untuk mengerajon yang tadi itu. Kalau enggak ikhlasnya, enggak usah ada kerajon dan meninggalkannya ikhlas apa enggak gitu. Ini mesti dua-duanya. Meninggalkannya karena Allah, ngerajonnya pun karena Allah. Kalau ditinggal harus siap konsekuensinya ya Allah. Kalau mengikul konsekuensi yang untuk berarti risiko karena engkau aku siap. Tapi itu nggak siap loh kan? Istri nggak siap kalau diberhentian kan? Awak malah nyuruh berhenti saat. Hah? Awak malah nyuruh berhenti. Istri itu maksudnya. Oh, Istri itu ya. maksudnya. Enggak kan? Ya mungkin Itunya. di situ dah. Jadi arti persoalannya bukan di orang tuh dulu no. Iko ikhlasku bukan di orang tuh badian salah. Yang ikhlas itu kan di awaknya. Awak siap nak nerima itu pun enggak. Gitu. Persoalannya di istri nu kini kalau mau di kerajaan mau enggak di kerajaan, yang pasti dua-duanya karena Allah. Meninggalkan karena Allah, ngerajon karena Allah, baru ikonya. Tapi konya kerajaan juga tapi enggak karena Allah, dan yang enggak dia rianya. Kenyetinggalnya syiriknya, dua-duanya batal amalannya. Dan dua-duanya punya konsekuensi. Dua-duanya. Nah, gini terserah awak lah. Kurang tuh itu loh regulasi keripangan lah. Yang Sama cawak. tuh ini untuk kami kan di kampus tak kayak 7 tuh. Kalau betul gaji. Tapi kalau pulang sampai jam 8 aja lah, tak hitung lembur dong. Itu keripangan. Artinya memang di situlah awak untuk diuji kan. Di situlah keikhlasan tadi itu lah. Kalau di kerajaan dan kadang-kadang memang itu kan. Kalau ambu kadang-kadang ya berarti yang tadi kalau memang rasa-rasa yang tak apa berarti kan kerajaan itu ya terserah lah risikonya apa mau diberhentian mau tak persoalan tuh berhentian lah kalau yang pasti mau tinggal karena Allah Sampai kalau mau dewa sampai gitu. Jo kawan dia kan kalau lebih itu anggap saya sedekah ke perusahaan. Awak yang kira Ustaz. Awak mesti ya kalau anggap kan dimulai sebenarnya nggak usah diucapkan terbersusah dalam hati apa kita serasa itu mah Cuma sedekahnya dia tapas. Karena membantai kecil kawanku dan banyak cerita kan lebih heboh itu kan. Anggap saya sedekah perusahaan. Lah itu kan diam ya Ustaz. rasanya bencaan yang lain diam lah tak perlu jawab gitu dah itu kalau dijawab bagus menujuan kelawan tak ikhlas itu cukup yang saya gitu di kerajaan tak enak Atau suruhnya datang mari. Jalan ngaji dulu. coba keluar ini ngaji lo situ sudah kami ngaji lo ya ada buat ngaji jadi kok penting ngaji kok subhana jadi saling membantu untuk sama-sama tidak ada apa yang sempurna pasti perlu diinginkan sama-sama Serobana kalau punya karyawan orang yang tahan agama mana? salah itu keliru itu problem itu keliru itu Bisa. salah Coba sedekah tadi sih. nah keliru itu nah ada di dunia itu yang tadi itu Anas yang dapat denunya dari perusahaannya tapi Robnya nggak dapat itu berkahnya hilang nak kalah bertahan tuh cayo enggak zolim tuh mah orang ikhlas tuh kalau haniamnya kalau ngeceknya kalau bakandanya selesai itu mah nggak salah Iya. awak saya nanggung ikhlasnya tapi kalau bana-bana lo mencilam itu mah terserah kalau ya Allah masyarakat abi itu mah nah jadi kan awak lo sampai mendengar nanggung lo mencilam kok bantu kalau melumba lo kan si bantah mencilam dulu kepala lo kan menyilam sudah tuh ha cari sampai dalam kenaman jadi sudah kan nah caro itu tuh kebatanya ya ke surau ya semua ada cerita yang lain yang untuk mencilam dalam itu semua ada yang lain jadi yang kalau di sini semua datanglah ke Saldi ya adalah sekarang Saldi yang di semua nah itu kan Saldi itu sama-sama di DPW untuk semuzatkannya karena itu cara dia awak untuk ikhlas tuh dia awak itu torikohnya itu jalan untuk ikhlas karena bahasa nggak bisa kalau butuh isi dengan dua gitu kan
masuk cie pasti yang lain ini nggak bisa dong sabui itu kira-kira no itu benar-benar akal sih teman itulah main logika no teman Iya. Jadi Itulah. pemilik zalim dan logika ekonomi main tuh logika itu ilmu ekonomi itu jalan ayo ke dalam mesti lain rananya kalbu lah ini kan fisik ego akal sih ego kan hanya tunduknya ke dalam yang raja itu kan kalbu kan itu kira-kira no aman masih dosa dulu nah baru pas-pasan ikhlasnya dulu dan memang harus kayak itu nah gue ikhlas langsung kalau ringan itu tidak berajar pasti bare iya di bare itulah ada kesabaran tanda orang ikhlas tentunya bisa sabar gitu. berarti intinya kalau nggak ikhlas orang nggak sabar tuh. Hah? Kalau nggak ikhlas orang nggak sabar tuh. Tandanya ikhlasnya bisa bersabar. Oh, itu orang nggak sabar tuh ikhlasnya nggak nggak. malu caranya sabar tuh innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar tuh bersama Allah. Ikhlas tuh orang yang bersama Allah. Ini cakejian sabarnya, tapi ikhlas baru cara itu dua hal yang bertentangan tuh ha. Kalau carun cakejian orang sabar tuh ikhlasnya. Jadi Sabar dengan keikhlasannya. ikhlas itu kan bagian dari bersama Allah. Tak namuhnya dah. Tak sombongnya tuh dah. Isi dirinya sama bersama jo Allah kan. Berarti tidak ada sama jo yang lain di dalam dirinya lagi. Jadi kalau orang nggak sabar tuh berarti lalapeh dari Allah gitu. Penting. Itu ya. Definisi sabar boleh apa itu? Sabar bukan diam loh. Iyalah, sabar tuh bukan diam. Tidak, lo nggak ada istilah begitu. Tidak. Nggak. Ada istilah sabar itu diam tidak. Jadi otomatis Orang diam pun kadang orang pendendam guys. Iya Orang sakit. Dia deh kok. Iya dulu tuh. Kadang saya Dendam, lagi. dendam tuh di mana letaknya? Dendam tuh di mana letaknya? Ah, itu di kalbu lah. Itunya. Itulah lah kalbu. Tambah jauh ya di Allah itu. Aku nak bisa cak nilai secara fisik dah. Baca cak balon cara cak nilai gini kau ambo sombong muda sombongnya kau. Sabar tak sabarnya. Sementara sabar tu fenomena kalbu. Tak bisa dah. Itu mungkin waktu itu dulu. Alah, Ronaldo lewat itu dulu ya. Betul lah. Diskusi lapis lah. iya. Baik, kita tutup kajian kita insyaallah untuk berikutnya pertandaanmu tadi nanti jauh di berikutnya nanti insyaallah jangan capek-capek benar no. Iya. Insyaallah dulu ya. Sabar. Dekor lah itu. Buat tutup. Kalau bagaimana mana sabar lu? Iya, Betul, betul. itu lu dah. Itu tanya dia. Sebentar. Iya. Sama lu itu. Rekaman. Tentang itu ah. Ada. Oh, himbau lah taruh kita karena kita akan selalu menilai diri apakah baik karena jambu atau tidak segala macam. Jangan ragu oleh Allah itu sesuai prasangkaan umat hambanya. Sangkolah karena kita itu baik, dinilai Allah baik, dan jauhilah yang ibarat wujud tadi di segala macam yang tidak elok. Oh, tambahan. Makasih banyak. Alhamdulillah. Tambahan kita udah bertanya. Baik, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak.